online kan lebih gampang gitu transaksinya gitu. Kalau sebenarnya nggak melulu harus jualan, istilahnya hard selling langsung jual ini jual itu gitu. Lebih enak kan istilahnya ya penjualan terselubung itu tadi. Jadi dari status-status yang biasa gitu kan sebenarnya mengandung iklan, tapi kan orang nggak nyadar kalau dia sedang iklanin gitu sebenarnya. Kan kalau kita modelnya bercerita gitu meskipun mengandung jualan kan orang enak bacanya, jadi apa ya, keikut aja sama alur cerita kita, dan akhirnya bisa jadi mereka jadi penasaran apa yang kita ceritain, apa yang kita pasang foto-foto di status kita, dan itu kan bisa istilahnya bisa berujung ke penjualan kayak gitu. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Selamat siang teman-teman Bincang Faedah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sudah hadir tamu istimewa kita yang luar biasa. Yang hari ini beliau akan menceritakan banyak tentang perjalanan bisnis sampai sesukses ini yang beliau namakan Pelangi Flora. Ini adalah ownernya langsung hadir pada kesempatan hari ini. Nah, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak Tias. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Halo. Ya, halo. Sehat-sehat. Sehat-sehat di sana semuanya? Ya. Suara bentar Mbak, suaranya agak putus-putus. Oke. Udah. Ya. Udah. Ya, ini kita lagi pengen dibagi tipsnya supaya sukses. Bagaimana perjalanan karirnya sampai akhirnya memutuskan untuk berbisnis di Pelangi Flora ini. Ini dulu kan kita di kampus sama-sama menggeluti dunia pemeliharaan tanaman begitu. Kemudian saya dengar bahwa Tias ini dapat beasiswa untuk melanjutkan ke Aussie begitu. Sampai akhirnya kita lose kontak setelah itu. Nah, kita ketemu lagi di sini begitu. Nah, gimana ceritanya dan untuk sukses dalam bisnis ini? Oh iya, langsung mulai aja Mbak ya, sebentar. Agak gelap, bentar. Sorry agak ribet ya. Enggak kan, jadi sebenarnya kalau yang ke Aus itu bukan dari beasiswa. Jadi kalau beasiswanya itu kan cuma yang double degree, sebenarnya dari double degree di Brawijaya juga kan. Jadi sebenarnya ada kesempatan juga ke luar negeri kalau yang untuk beasiswanya itu, tapi saya nggak ngambil. Jadi totally 2 tahun itu di Brawijaya, nggak keluar negeri. Soalnya kan kalau dulu itu kalau keluar negerinya itu sebenarnya kalau kuliahnya itu kan free, tapi kalau keluar negerinya itu harus biaya sendiri, jadi nggak diambil gitu. Kalau yang ke Aussie itu sebenarnya tugas dari kantor dulu waktu masih kerja gitu, jadi nggak beasiswa ke Aussie-nya. Ke Aussie-nya itu kayak apa? Kan waktu itu lulus S2 itu aku kerjanya di BC yang perusahaan jagung itu. Nah di situ di departemen bioteknya, nah di situ ada kesempatan istilahnya apa ya, magang ya, magangnya di Aussie gitu. Nah kan ya jadi magang kerja di sana itu, jadi bukan bagian beasiswanya gitu. Terus kan aku itu kerja di BC sekitar berapa ya, 2 tahun terus aku nikah. Jadi setelah nikah beberapa bulan setelah nikah, karena saat itu kan aku kerjanya di Kediri, suami di Jogja, jadi kan jauh-jauhan. Terus akhirnya beberapa bulan gitu setelah nikah aku resign, jadi mulai usaha yang sekarang gitu. Jadi mulai apa namanya ya, modalnya kecil-kecilan, jadi dari benih-benih import gitu kan. Jadi pas waktu kerja itu kan kebetulan di labku itu kan banyak banget koleksi benih-benih, ya katakanlah benih-benih unik yang belum banyak ada di Indonesia gitu. Jadi kan aku tertariknya dari situ gitu. Terus sebenarnya juga baru tahu pas waktu kerja itu kok ada gitu ya tanaman-tanaman kayak gitu. Dan dari situ sebenarnya pas kerja itu kan udah mulai koleksi-koleksi, tapi namanya kerja ya, jadi kan nggak fokus di jualan gitu. Jadi baru fokus di jualan itu setelah resign. Jadi totally resign, udah nggak, istilahnya udah
minat cari kerjaan lagi, jadi fokus di usaha yang sekarang gitu. Ini udah selesai dari bisnisnya, akhirnya udah selesai fokus pada tanaman hias ini tadi ya. Nah, ya, berawal kenapa kok yang dipilih tanaman hias begitu? Kenapa tidak pada bisnis-bisnis pertanian yang gede yang lainnya begitu? Iya, kan emang dari awalnya itu tertariknya di situ. Dari awal sebenarnya bukan langsung tanaman ya. Kalau aku lebih awalnya itu ke benih. Jadi benih import gitu loh, benih import. Jadi kan di sini emang belum banyak gitu kan, belum banyak. Terus kalau dikembangin itu kok kayaknya menarik gitu, meskipun istilahnya pasarnya juga terbatas kan. Tapi nggak tahu jadi dari awal itu sampai sekarang itu kepala pasarnya itu cenderung stabil gitu kan. Kalau yang benih-benih unik gitu selalu ada istilahnya kayak gitu. Kalau kenapa nggak, kan kalau di rumah kan sebenarnya juga wilayah daerah pertanian gitu kan, pertanian ya kayak padi kayak gitu. Tapi emang aku ya nggak fokus di situ gitu kan, bukan toko pertanian yang untuk perlengkapan pertanian di lingkungan gitu. Tapi aku malah nyasarnya tuh ke hobi istilahnya kayak gitu kan. Jadi kayak kalau dulu kan cuma benih-benih aja, benih-benih import gitu, jualnya ya istilahnya kemasan benih-benih gitu. Nah kalau sekarang kan udah berkembang, jadi selain benih-benih gitu kan aku juga ada tanaman-tanaman hias, jadi macam-macam bunga, perlengkapan berkebun ya, kayak istilahnya ya pupuk, pestisida gitu. Tapi emang nyasarnya untuk ke tanaman hias, jadi bukan ke produk-produk pertanian yang seperti istilahnya petani-petani yang di desa-desa gitu kan. Jadi emang nyasarnya ke hobis, bukan untuk skala besar itu enggak. Ya. Terus kemudian kalau misalnya dari awal itu kan modal awal untuk memulai usahanya di Pelangi Flora ini gimana? Berapa gitu misalnya modal awalnya? Nah kalau modal sebenarnya dulu kan jadi gini Mbak, pas aku waktu masih kerja itu, jadi kan departemenku itu ada kerjasama sama departemen gizi yang lain, itu bagian R&D itu yang di Pujon. Nah kalau pas ada kesempatan gitu kan aku ada penelitian di Pujon situ. Kalau pas ada kesempatan ke Pujon itu aku mesti minta diantarkan ke Mbak Tu itu loh. Jadi beli benih gitu kan, beli benih yang kemasan berapa ratus ya? Awalnya itu kan berapa? Ya benih import gitu kan, benih import. Jadi beli awalnya itu sebenarnya istilahnya koleksi sendiri gitu. Koleksi sendiri, jadi sekali beli paling cuma berapa ratus ribu gitu kan, ditanam sendiri bagus gitu kan. Akhirnya dari situ kan dijual gitu. Jadi kalau ditanya modal awalnya berapa, paling cuma ratusan ribu gitu aja. Jadi nggak yang langsung modal gede, soalnya kan awalnya istilahnya itu nyoba-nyoba, awalnya nggak niat serius wirausaha gitu. Ini memang awalnya diniati dari hobi untuk mengoleksi apapun itu, kemudian makin melebar begitu. Bagaimana kalau misalnya ini langsung diarahkan ke dunia bisnis gitu ya? Nah, kemudian kalau misalnya dari awal-awal itu, kenapa kok pilihannya namanya Pelangi Flora gitu? Memang dari awal itu memang sudah ada nama Pelangi Flora itu, atau memang ada inspirasi khusus ketika ada itu? Enggak, kalau nama Pelangi Flora itu dulu pun juga iseng gitu loh Mbak. Kan dari pas waktu masih kerja itu iseng juga main, kan dulu itu rame Kaskus dulu, FGV Kaskus kan ikut di situ juga. Terus itu kan ada kenalan dia itu kan suka ya istilahnya diskusi tanaman gitu. Terus si teman aku itu orang Jakarta kan sih, juga kenalnya juga cuma via online, nyaranin Mbak buat web aja gitu kan, istilahnya untuk branding bagus, nanti jualannya gini-gini gitu kan. Saat itu sebenarnya juga belum tahu kan tentang dunia web ya. Terus kalau buat web kan harus ada namanya, Mas, aku kan bilangnya gitu, iya ayo kita cari namanya apa gitu. Jadi kan nggak sengaja, terus akhirnya mikir-mikir aja ketemu nama Pelangi Flora gitu. Jadi kan kalau sekarang itu kalau mau ngecek domainnya Pelangi Flora itu bukan atas nama aku, jadi atas nama temanku itu gitu. Jadi emang ya mungkin bisa dibilang sebagai sengaja gitu ya. Awal dari terinspirasi oleh beberapa hal, terus kemudian langsung iseng, terus akhirnya memunculkan nama Pelangi Flora ini. Nah, kemudian ini, kalau misalnya sudah awalnya begitu, ini didirikan atau misalnya bisnisnya Hias ini didirikan tahun berapa ini? Sampai sekarang sudah berapa tahun begitu? Kan kalau dari kalau dari buat webnya itu kan sebenarnya kalau nggak salah itu ya 2012-an, tapi kan waktu itu masih kerja, jadi belum fokus gitu kan.
Jadi kalau mulai fokusnya itu setelah resign tuh 2013. Oh, tahun 2013. 2013 sudah fokus banget begitu. Nah, kalau misalnya dari pembuat, kemudian tanaman, kira-kira pekarangan atau lokasi yang digunakan untuk budidayanya dan untuk etalase atau apapun ini berapa, luasannya ada berapa? Untuk budidaya apanya, Mbak? Di sana ada sisi budidayanya nggak yang di Pelangi Flora ini? Oh, kalau sekarang enggak sih, biasanya kalau istilahnya kalau nanam dari biji itu kita enggak banyak. Jadi emang kita juga nanam sendiri. Jadi misal tanaman-tanaman tertentu gitu kita juga nanam sendiri. Kalau udah istilahnya udah berbunga gitu siap jual, kita juga jual dari situ. Tapi kebanyakan kalau untuk yang tanaman hiasnya kita masih ngambil sih. Jadi nggak perlu lahan banyak. Paling cuman ada greenhouse itu tapi juga enggak besar, enggak luas. Jadi kalau yang untuk tanamannya itu sebagian besar itu kita masih ngambil dari petani. Meskipun ada juga yang kita istilahnya produksi sendiri tapi tidak banyak. Ya. Sampai sekarang karyawannya ada berapa, Matias? Kalau yang bantuin di toko itu kemarin juga baru ada resign. Jadi masih nyari. Istilahnya untuk admin sama packing gitu. Nah, kalau tadi pemasarannya kan diawali dengan adanya web tadi. Nah, sisi pemasaran yang lainnya selain dari web tadi ada pemasaran online yang lainnya atau mungkin ada offline dan juga online begitu? Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang awalnya aku kan cuma online aja. Online itu emang awalnya dulu itu dari web aja itu kan bagus banget, terus habis dari penjualan gitu alhamdulillah sekarang sudah ada tokonya, toko offline. Jadi kalau mau datang bisa. Nah, selain lewat web itu juga manfaatin Instagram, tentu Instagram marketplace itu terutama Shopee. Kalau yang lain ada Tokopedia sama Bukalapak tapi nggak terlalu banter gitu ya jualannya. Jadi yang ramai itu yang marketplace itu di Shopee, Instagram, Facebook juga. Facebook itu kita fanspage, jadi pakai iklan berbayar juga. Kalau nanti teman-teman misalnya ada yang pengen membeli secara online produknya Mbak Tias ini atau mungkin tanaman hias yang dari Pelangi Flora ini, nanti kalau misalnya di Shopee namanya apa langsung kan munculnya? Langsung Pelangi Flora begitu atau nama produknya apa? Gitu? Tokonya memang Pelangi Flora. Oh. Ini lagi, kalau misalnya dilihat, saya tertarik sekali ketika melihat Instagramnya Pelangi Flora. Ini followersnya luar biasa banyaknya, sampai 27.000 lebih sekian. Nah, ini kan benar-benar membangun bisnis ini mulai dari 2013 sampai sekarang ini kan sangat luar biasa. Nah, kira-kira kalau misalnya suka dukanya untuk mengelola Pelangi Flora ini seperti apa? Ya, sebenarnya kan emang kalau dari hobi jadi nggak terlalu kerasa. Kalau misalkan namanya orang jualan ini kadang juga rame, kadang juga sepi. Tapi ya, alhamdulillah maksudnya akhir-akhir ini kan juga rame ya, mungkin karena efek banyak yang work from home gitu kan, jadi banyak istilahnya pada mengalihkan hobi berkebun, jadi pada suka berkebun. Kalau masalah kalau sekarang sih kendala utama itu pengiriman ya, soalnya kan kita nggak mungkin itu kan belum terlalu stabil kiriman yang jauh-jauh gitu kan. Nah, kadang kan kalau tanaman hias itu dia nggak bisa istilahnya nggak bisa terlalu lama di jalan gitu. Jadi kendalanya yaitu gitu sebenarnya kan banyak, biasanya sebelum besar itu peminat itu dari luar Jawa gitu kan. Papua itu banyak jauh. Tapi ya gitu, kalau tanaman hias kita belum berani lagi gitu kan. Jadi biasanya mereka yang buka benih atau ya benih mereka seperti itu ya gitu. Kalau yang untuk tanaman hias sementara saat ini kita batasin dulu gitu. Kalau dulu waktu masih pengiriman stabil gitu bisa seluruh Indonesia untuk tanamannya. Jadi kalau pembayaran customer kalau pengiriman gak nyampe kayak gitu sih sebenarnya kalau jualan online gitu. Meskipun sebenarnya itu kan juga bukan bukan tanggung jawab penjual. Kalau udah kita kasih ke ekspedisi itu kan istilahnya 100% udah ada di kendalinya ekspedisi, kita nggak bisa nentuin kan, maksudnya nyampainya kapan atau kayak gimana gitu. Tapi kan namanya customer ya pokoknya taunya komplainnya ke kita gitu. Sebenarnya kayak gitu. Kalau untuk yang jualan online itu dukanya seperti itu gitu. Kalau sukanya ya banyak. Maksudnya kalau online itu kan kita bisa pasarnya itu benar-benar
beda kan kalau sama offline gitu. Kalau apalagi kan sekarang itu kalau marketplace terus Instagram itu kan bagus banget untuk penjualan gitu. Pokoknya kita optimalkan, istilah optimasi di situ, ya insya Allah bakalan laris gitu. Beda kan kalau offline, ya kalau offline kan paling pasarnya yang menyangkut sekitar-sekitar aja gitu. Nah, kalau misalnya dari, kan kadang orang misalnya jualan di apa ya, Instagram, jualan di Shopee atau apa, itu kan biasanya rata-rata ya orang kan bingung untuk pemilihan bahasa begitu. Apakah ada misalnya tips khusus untuk misalnya untuk memasarkan produknya begitu, misalnya di tanaman hiasnya melalui Instagram, melalui Shopee atau melalui yang lainnya gitu? Iya, sebenarnya kalau teknik masarin antara Instagram, Shopee atau Fanspage, WhatsApp mungkin itu emang beda-beda Mbak sih kalau aku ya. Maksudnya kalau Shopee itu kan istilahnya benar-benar toko ya, jadi semua produk kita masukin di situ. Kalau aku terutama produk-produk pokoknya aman, istilahnya kan kayak gitu ya. Nah kalau yang Instagram itu dia biasanya aku lebih apa ya, lihat yang produk-produk yang bisa, yang produk-produk baru datang, produk-produk yang istilahnya most wanted banget gitu, biasanya aku masukin di Instagram. Terus testimoni itu kan bagus banget ya untuk meningkatkan penjualan kayak gitu. Kalau Fanspage itu biasanya aku lebih arahkan ke nanti mau diiklanin pakai FB Ads. Jadi ya istilahnya produk-produk yang ya sama yang lagi booming atau emang yang kelihatannya pasarnya itu lagi bagus gitu, biasanya aku masukin FB Ads, Fanspage untuk nanti diiklanin pakai FB Ads gitu. Jadi kalau Instagram sama Facebook itu hampir-hampir sama polanya, istilahnya pola posting atau pola produknya sama. Kalau Shopee itu istilahnya ya itu toko kita gitu kan. Jadi semuanya masukin di situ. Nah di Shopee itu aku juga manfaatin istilahnya yang iklannya di Shopee itu. Jadi untuk produk-produk tertentu yang bisa dibilang itu produk unggulan toko kita, aku up penjualannya itu yang pakai iklan dari Shopee itu gitu. Jadi memang ya kita terus ini, kalau misalnya orang kan ritme untuk berjualan sendiri. Kalau misalnya ini yang dilakukan oleh teman-teman Pelangi Flora di bawah komandonya Tias ini, apakah untuk uploadnya produk atau apapun itu ada kalanya begitu? Misalnya 1 minggu sekali atau sehari sekali atau berapa hari sekali gitu? Oh iya, kalau upload produk itu hampir setiap hari ya. Gini, kalau insya Allah kan produk kita banyak gitu kan. Jadi istilahnya keluar masuk produk itu hampir tiap hari itu ada gitu kan, selalu ada yang istilahnya ada yang baru gitu. Terutama kalau yang di Shopee kadang kan aku maksudnya itu sekali ambil kayak bunga gitu kan, itu kan pasti banyak macamnya gitu kan. Jadi nggak sehari langsung selesai. Jadi sehari itu bisa update ya 3 sampai 5 gitu kan. Jadi hampir setiap hari insya Allah kalau di Shopee itu selalu ada updatean gitu. Sama sih sebenarnya kalau Instagram itu juga setiap hari ada postingan-postingan baru gitu. Tapi ya gitu bedanya, kalau Shopee kan emang tujuannya langsung jualan gitu kan, istilahnya toko kita gitu. Kalau Instagram sebenarnya untuk membangun interaksi aja untuk meningkatkan awareness gitu istilahnya, biar orang-orang tuh tertarik dulu lihat produk kita gitu. Jadi sebenarnya kalau dari Instagram itu kadang kita arahkan untuk belanja ke Shopee, biasanya orang tertarik kalau belanja orang itu ada free ongkirnya gitu kan. Jadi dari Instagram itu kita sering arahkan ke Shopee, atau kalau istilahnya nggak mau di Shopee ya udah kita arahkan ke WhatsApp langsung gitu, nggak apa-apa. Luar biasa keren ya pokoknya ini. Terus kemudian kalau misalnya tips perawatan untuk apa ya, nursery-nya yang dilaksanakan di sana ini sendiri, ini bagaimana? Kalau misalnya untuk budidayanya, untuk apa ya, etalasenya begitu, ada juga di sana tersedia atau bagaimana? Ya kalau untuk budidaya standar aja sih. Kita pokoknya kalau tanaman-tanaman gitu kan medianya pakai media subur. Saya biasanya pakai media organik, jadi emang udah subur gitu kan. Jadi untuk perawatan sehari-hari ya biasa standar, penyiraman, pemupukan kayak gitu. Kalau untuk tanaman-tanamannya gitu. Untuk tanaman-tanaman khusus istilahnya yang nggak suka panas itu kan, di aku juga ada greenhouse. Jadi emang nanti bisa ditaruh di greenhouse, atau untuk yang bebibitan yang tanaman kecil-kecil, masih kecil-kecil gitu, itu juga taruh di greenhouse. Jadi kalau yang udah istilahnya siap jual gitu baru dikeluarin gitu. Kalau misalnya ini pas melaksanakan ini ya budidaya sendiri, ini Mbak Tias dibantu oleh karyawan-karyanya semuanya atau mungkin dilaksanakan sendiri oleh Mbak Tias begitu untuk budidaya seluruhnya ini? Biasanya karyawan, tapi kadang aku juga ikut bantu, gitu. Nah,
Kalau tadi penyiraman kan sudah ya, intensitas untuk penyiramannya ada begitu. Kalau pemupukan sendiri, apakah memang semuanya menggunakan media organik begitu atau ada tambahan pupuk apa begitu? Ya, kalau media kan kalau istilahnya tanaman-tanaman hias yang biasa gitu medianya sama sih. Aku kecuali kalau anggrek ya, kalau anggrek kan memang ada yang nggak pakai tanah. Kalau untuk pupuknya itu sama pupuknya. Biasanya aku pakai NPK yang biasa gitu, sama nanti ada yang pupuk semprot gitu. Sama biasanya kan emang ada aplikasi khusus seperti anggrek kan emang perlu ya, seperti pakai vitamin B1, terus pupuknya kan juga yang pupuk khusus anggrek kayak gitu. Jadi ya tergantung tanamannya. Iya. Nah, kalau pas masa pandemi yang kemarin mulai dari kita kan kena lockdown itu sudah atau kena memang pembatasan agak lumayan berskala besar begitu di kabupaten saya juga begitu, mungkin di beberapa kabupaten juga akan sama mungkin. Nah, kemarin itu kan ada beberapa tanaman hias yang menjadi primadona. Di antaranya yang kemarin saya ngobrol sama Mas Ridon itu katanya anggrek ini harganya cukup stabil dan lumayan naik karena memang di masa pandemi orang mengalihkan belanjanya untuk menuju ke tanaman hias begitu. Nah, ini ketika masa pandemi tiba dengan dibandingkan sebelum pandemi, ini omsetnya untuk tanaman sendiri ini bagaimana? Pas selama pandemi ini ya alhamdulillah kalau omset untuk penjual istilahnya kayak tanaman hias atau yang bergerak di bidang usaha seperti saya itu kebanyakan memang malah mengalami peningkatan kayak gitu. Jadi ya kayak hampir sama kayak tren sepeda kali ya. Jadi orang-orang jadi malah banyak menghabiskan waktu istilahnya untuk berkebun di rumah atau mulai mengkoleksi tanaman kayak gitu. Dan sebenarnya bukan tanaman hias aja, jadi kayak tanaman berkebun sayur-sayuran itu juga trennya naik gitu kan. Nah, kalau misalnya hari ini yang lagi naik daun ini adalah aglonema ya. Beberapa jenis yang aglonema ini lumayan harganya melebihi harga-harga, bahkan ada yang bisa melebihi harganya sepeda motor begitu. Nah, sebenarnya istilahnya yang memberikan harga pasar untuk kenaikan tanaman hias ini sebenarnya adakah forum khususnya atau memang perkembangan yang ada di masyarakat begitu? Istilahnya aku udah main di situ gitu Mbak. Jadi kalaupun ada gitu kan koleksinya juga sedikit terbatas gitu. Jadi kalau model kayak aku itu emang ada istilahnya ada pemain khusus gitu kan. Jadi mereka yang bisa istilahnya maaf ataupun menurunkan harga. Ya apa? Tidak fokus di aglonema. Berarti ini tidak hanya di aglonema saja yang mengalami kenaikan untuk harganya. Oh, bukan kenaikan harga ya, kenaikan kalau aku bilang kenaikan tren kali ya. Kalau harganya kalau seperti kayak gitu sebenarnya dia bagus, stabil terus kan dari awal sampai pandemi gitu dia harganya stabil. Kalau aglonema itu aku nggak terlalu suka main di situ gitu kan, terlalu kan istilahnya itu kan tren-trenan gitu, saat ini bisa jadi harganya tinggi banget, suatu saat dia bisa turun gitu kan. Itu emang ada istilahnya, kalau kata teman aku emang ada istilahnya ada orang-orang yang udah berpengaruh bermain di situ gitu. Kalau aku kan istilahnya kalau di tanaman hias kayak gitu masih istilahnya kayak gitu. Iya, karena memang beberapa hari yang lalu saya juga berkunjung ke Ngadiluih, Kediri sih. Kemarin coba-coba lihat begitu. Ternyata harganya aglonema ini luar biasa melangit gitu. Bahkan hitungannya pakai helai daun. Kalau daunnya itu sudah sekian, harganya maka akan sekian. Kalau ini warnanya begini, maka harganya akan sekian juta. Bahkan bisa puluhan juta begitu. Nah, ada juga yang kemarin harganya 150.000 atau nggak salah gitu. Halo ya? Halo? Ya. Halo? Ya, kemarin pas ke Kediri, ya. Terdengar suara saya? Ya. Pas ke Kediri, pas dengan dulu lihat orang jualan aglonema. Ternyata dia kan jualannya berdasarkan helai daunnya juga, gede tidaknya juga. Terus kemudian berdasarkan juga pada poin warnanya dan sebagainya. Sampai kemarin ada yang harganya 150.000 itu.
ada yang juga yang sampai berapa ya kemarin? Kok sampai segitu mahalnya begitu? Iya sih, apalagi kan kalau sekarang itu model-model aglonema itu kan yang ngetren yang biasanya warna-warna dominan merah kayak gitu itu emang harganya bisa nyampe jutaan sebenarnya gitu. Emang hitungnya kalau aglonema itu per tahun. Jadi yang model kayak apa sih sukun jaipong atau apa itu malah minimal rata-rata itu kan 500 ribuan ya kan, itu emang bagus sih daunnya merah, tapi aku udah ngoleksi gitu. Kalau aku ada aglonema yang masih kecil, istilahnya bukan yang tinggi banget gitu kan, jadi yang masih terjangkau gitu. Jadi emang aku dari awal itu kan udah, nah ini maksudnya kan kalau kita jualan itu kita harus tahu segmen pasar kita gitu kan. Jadi market yang kebentuk di aku itu bukan market high class gitu kan. Jadi marketnya istilahnya yang middle gitu. Jadi kalau aku istilahnya jualan untuk produk-produk yang kisaran harganya itu nanti kayaknya di aku itu pasarnya nggak masuk gitu. Jadi aku kalaupun ada koleksi aglonema, dan ini memang aku ada koleksi aglonema, tapi yang istilahnya harganya itu terjangkau banget, nggak nyampe ratusan ribu atau nggak nyampe jutaan gitu. Itu tadi dari awal memang kebentuknya di situ gitu. Iya, memang ini ya. Kalau misalnya budidaya aglonema sendiri kan tidak begitu sulit-sulit banget begitu. Kalau misalnya kan cara budidayanya itu kan kalau misalnya kita pada saat sekolah misalnya tidak harus sekolah pun pertanian kan semua orang bisa untuk budidaya aglonema ini. Banyak pemainnya itu bukan orang-orang pertanian gitu. Orang-orang yang malah mengerti istilahnya nilai ekonomis suatu barang gitu malah. Karena memang ini ya lagi trennya ini udah semuanya berlari kayak gini. Nah kemudian ini kalau misalnya mulai dari bisnisnya Tias mulai dari tahun 2013 sampai sekarang ini yang paling banter untuk proses penjualannya ini sendiri apakah dari penjualan benihnya saja atau penjualan tanaman yang hidup juga gitu? Kalau akhir-akhir ini gitu malah yang banyak itu yang bunga gladiol itu kan kita jualnya dalam umbi ya. Jadi kelebihannya kalau umbi itu kan dia tahan pengiriman jarak jauh dan daya tumbuhnya tinggi. Beda kalau misalnya kalau benih emang istilahnya dia tahan pengiriman jarak jauh, tapi namanya benih ya kan istilahnya tingkat kegagalannya dia lebih tinggi daripada kalau dari umbi. Kalau umbi kan jelas jauh lebih mudah gitu kan kalau nanamnya. Nah kan kalau bertanam hias jelas dia udah hidup, tapi untuk pengiriman jarak jauhnya nggak tahan gitu kan. Jadi ambil tengah-tengahnya, dan emang kalau yang sekarang itu yang bagus banget penjualannya itu di aku itu gladiol yang bentuknya umbi gitu kan. Jadi sebelum itu kita bisa ribuan umbi gitu. Oh ya. Terus kemudian ini, kalau misalnya kan rata-rata kemarin saya juga lihat gladiolnya itu keren-keren begitu. Nah, kalau misalnya untuk packingnya, kan beberapa tanaman hias yang memang dijualnya dalam keadaan sudah tumbuh, itu kan memang agak mengalami kesulitan juga untuk packingnya ya. Nah, kalau misalnya untuk packingnya, untuk tanaman hias ini sendiri kan ada beberapa perlakuan-perlakuan yang memang harus dilaksanakan begitu. Nah, untuk perlakuan-perlakuan ini dilaksanakan oleh Pelangi Flora, pengirimannya rata-rata. Untuk packing tanaman hias Mbak ya? Untuk packing tanaman hias itu biasanya kita kurangin medianya tinggal sisa sedikit gitu. Kalau kan kita juga ada adenium, kadang itu kalau adenium itu kita keringin dulu kadang gitu, jadi bersih tanaman aja malahan tanpa ada media sama sekali gitu. Kalau untuk sama sih seperti anggrek kayak gitu. Nah kalau anggrek itu dia malah bagus tahan seminggu gitu, dia di pengiriman masih tahan. Jadi kalau untuk saat ini tuh kalau untuk yang ngirim-ngirim untuk tanaman itu malah kita kalau anggrek kita sanggupin, karena emang kan dia keluar gitu masih tahan semingguan. Kalau anggrek itu untuk pengirimannya kita sisain media sedikit, jadi medianya sedikit aja, dan packingnya tuh biasa kardus tapi yang istilahnya kardusnya yang kuat gitu, kardusnya yang tebal gitu. Kalau untuk tanaman-tanaman hias itu tadi kalau yang nggak tahan pengiriman ya daerah-daerah yang deket-deket aja gitu nggak apa-apa, tapi biasanya kita kasih medianya itu sedikit yang jadi di pack istilahnya pakai polybag atau apa gitu, pokoknya yang rapat, pokoknya nanti biar medianya itu nggak berhamburan aja pas selama pengiriman gitu.
Ya, berarti kalau misalnya di tanaman hias yang dijual di Pelangi Flora ini rata-rata kan kemarin ada yang saya lihat ada Violets dan juga ada Gladiol, ada banyak lagi. Kira-kira jenisnya yang ada di Pelangi Flora ini ada berapa jenis begitu? Koleksinya, koleksi di tanaman Pelangi Flora. Kalau gini Mbak, totally ratusan gitu kan. Kalau jumlah pastinya banyak ratusan. Ya. Nah, ini tadi yang sampai kelupaan. Ini pengirimannya sudah sampai mana begitu? Ya seluruh Indonesia. Malah dulu itu kan waktu istilahnya EMS tarifnya itu masih murah, itu kita sempat ngirim beberapa kali ke Malaysia, Singapura gitu. Tapi kalau sekarang itu kalau pembeli dari luar itu kebanyakan malah itu berarti ongkir. Mahal banget ya kalau pengiriman ke luar negeri. Beda kalau kita beli barang dari Cina ke sini mah ongkirnya murah banget, tapi kalau kita istilahnya kirim barang keluar itu mahal banget. Jadi kalau pembeli dari luar itu istilahnya mikir-mikir di ongkir gitu. Tapi sebenarnya kalau dulu di awal-awal masih murah itu banyak pembelian dari luar gitu. Malaysia, biasanya Malaysia, Singapura. Tapi kalau setelah ongkirnya naik berlipat-lipat kayak gini udah nggak pernah keluar negeri gitu. Jadi ya seluruh Indonesia aja. Iya, oke. Okay. Oh, berarti memang ya sudah ini. Nah, ini loh yang luar biasa ini adalah dari sisi marketingnya yang dilaksanakan oleh Pelangi Flora melalui media online dan juga media offline. Nah, mungkin yang sudah dilaksanakan oleh Pelangi Flora adalah memang tidak semata-mata untuk promosi, tetapi bisa mengena di di customer begitu. Jadi ada tips-tips khusus untuk marketingnya di tanaman hias ini supaya memang orang-orang jadi ngelirik begitu. Iya kan, emang kalau kita marketing kuatnya emang di online ya. Kalau di offline malah enggak, soalnya kalau lingkungan kan aku di desa tinggalnya gitu kan. Jadi kalau untuk harga-harga gitu kan istilahnya bukan harga-harga untuk di lingkungan, bisa jadi kayak gitu. Maksudnya ini kan kebutuhan sekunder ya, bukan. Jadi kalau lingkungan petani kan, kalau lingkungan petani itu kan untuk tanaman-tanaman hias kan istilahnya bukan orientasi atau prioritas mereka gitu. Jadi kan kalau kita istilahnya utamanya emang di online gitu. Kalau di online itu emang kita jualannya dari awal, saya istilahnya bisa dibilang ngebangun branding kali ya. Ngebangun branding kan dari mulai Facebook personal, Instagram, marketplace, web itu bisa semua gitu. Jadi dan istilahnya kalau semisal kalau untuk di Facebook itu kan kadang salahnya kalau kebanyakan istilahnya mereka langsung jual kalau pasang status gitu kan langsung jual aja, karena kan nggak kayak gitu kan. Kalau kita mau jualan istilahnya laris untuk mengenalkan branding kita gitu. Jadi memang istilahnya banyak belajar gimana jualan yang bagus lewat Facebook, lewat Instagram ataupun lewat marketplace. Istilahnya bisa dibilang masing-masing itu ilmunya beda-beda gitu kan. Dan di situ tugas kita untuk istilahnya belajar terus marketing online. Ya. Nah, jadi tadi kan memang proses dulu saya pernah ikut belajar di TIAS untuk bagaimana pengelolaan media sosial kita untuk bisa menjadi pasar yang luar biasa, toko yang luar biasa bagi kita, sehingga ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah selalu pada kita. Nah, dari awal kan ada beberapa media sosial yang memang istilahnya preview cover selling begitu, tidak sengaja untuk berjualan, tetapi dia bercerita, tetapi sebenarnya dia jualan begitu. Ini yang diterapkan oleh Pelangi semacam itu ya. Dan saya di Facebook pribadi kayak gitu. Sebenarnya bisa dibilang berjualan terselubung atau ya lebih ke membangun membangun image branding kayak gitu kan. Maksudnya biar orang tuh kenal kita dulu aja gitu kan. Orang itu kan kalau beli lewat online itu kan lebih enak sama orang yang dikenal. Kalau kita udah istilahnya kenal meskipun cuma di dunia online kan lebih gampang gitu transaksinya gitu. Kalau sebenarnya nggak melulu harus jualan istilahnya hard selling, langsung jual ini jual itu gitu. Lebih enak kan istilahnya ya penjualan terselubung itu tadi. Jadi dari status-status yang biasa gitu kan mengandung iklan, tapi kan orang nggak nyadar kalau dia sedang iklanin gitu sebenarnya. Beda kalau di promosi apa begitu langsung jualan lagi pasti kan langsung dilewati begitu.
kan kalau kita modelnya bercerita gitu meskipun mengandung jualan kan orang enak bacanya, jadi apa ya, keikut aja sama alur cerita kita, dan akhirnya bisa jadi mereka jadi penasaran apa yang kita ceritain, apa yang kita pasang foto-foto di status kita, dan itu kan bisa istilahnya bisa berujung ke penjualan kayak gitu. Dan kalau di ini apa ini yang kayak belajar untuk penjualan terselubung ini tadi. Gimana? Butuh apa ya, keterampilan khusus untuk bisa menjual secara terselubung ini tadi. Sebenarnya banyak berlatih aja. Gitu. Enggak misalnya rajin berlatih aja sebenarnya kalau untuk menulis kayak gitu. Ya kan kalau ya kita amatin ya, kalau penjual tanaman istilahnya yang di Facebook itu kebanyakan istilahnya ceritanya apa, cuman nampang fotonya apa kayak gitu kan. Sebenarnya nggak masalah, cuman kalau kita istilahnya cerita tentang kopi tapi kita tampilinnya gambar bunga anggrek gitu kan, kalau gambarnya bagus kan orang pasti akan tanya karena penasaran itu harganya berapa, itu anggrek berapa, misalnya kayak begitu gitu. Ya, rata-rata mau kayak begitu. Ini harus belajar lebih lanjut lagi gini, biar bisa apa ya, jualannya, sellingnya ini bisa benar-benar mengena meskipun tidak dalam rangka promosi, tapi mereka sudah terhipnotis sendiri dengan bahasa-bahasa yang kita tampilkan begitu. Ya, iya. Gitu. Apa ya, untuk closing statement supaya teman-teman yang lagi berwirausaha ini semakin semangat, apa yang harus dilakukan, karena memang 2013 sampai 2020 ini bukan waktu yang singkat untuk membangun bisnis sampai sebesar ini kan begitu. Nah, pasti ada jatuh bangun dan sebagainya begitu. Mungkin bisakah ya memberikan semangat kepada teman-teman yang mendengarkan hari ini, dan mungkin nanti teman-teman yang mendengarkan di kanal YouTube Anvi Official begitu, tipsnya supaya tetap ikhtiar, supaya tetap sukses di bisnisnya begitu. Iya, sebenarnya kan emang lama ya, dari aku 2013 sampai 2020. Kalau dibilang jatuh bangun pasti, tapi aku istilahnya menikmatin aja gitu kan. Jadi ada saatnya pas penjualan tuh lagi tinggi-tingginya gitu, tapi nggak jarang juga banyak turun gitu kan. Kalau sebenarnya kalau istilahnya kita menikmati proses. Jadi nggak mungkin kan istilahnya kesuksesan hari ini dari baru memulai hari ini harap sukses, enggak seperti itu gitu. Jadi emang apa ya, sampai 2020 masanya istilahnya booming jaya-jayanya gitu ada, terus ada juga masa-masanya jatuh, istilahnya bisa namanya kalau usaha kan parameternya jadi mungkin omsetnya menurun drastis kayak gitu. Itu sebenarnya biar kita bisa bertemu ya itu tadi, bersabar menikmati proses gitu. Dan kalau kita istilahnya melakukan senang kita lakukan sekarang istilahnya gitu, mengikuti usaha yang kita lakukan sekarang itu istilah, kalau menurut aku bukan sesuatu masalah yang besar saat kita itu omset kita itu jatuh gitu kan. Jadi dinikmati aja, dan terus sisanya positif thinking sama Allah juga ya, mesti kayak gitu. Jadi kan kalau jangan gampang menyerah pasti gitu kan. Kalau pas kan kalau dari kita baru usaha setahun 2 tahun gitu, kalau pas omset lagi jatuh udah istilahnya mumpung tengah jalan, nggak ngelanjutin lagi dan memulai bisnis baru, jalan lagi setahun 2 tahun turun lagi memulai bisnis baru lagi. Kalau kayak gitu kan nanti nggak ada habisnya gitu. Jadi apa ya, sebenarnya kalau awalnya itu diri sendiri dulu, maksudnya kita tuh suka melakukan hal apa, terus yang kita suka itu istilahnya bagus nggak potensinya untuk kita kembangin gitu kan. Kalau kita udah istilahnya suka dengan apa yang kita lakukan, terus kita enjoy di situ, kita istilahnya akan apa ya, akan dengan sekuat tenaga mempertahankan apa yang kita usahakan gitu. Istilahnya itu kayak udah manusiawi banget gitu kan. Tapi beda kalau istilahnya dari awal kita nggak suka gitu kan. Kalau dari awal kita udah nggak suka, pas di tengah jalan ada masalah, udah biasanya berhenti, langsung ditinggalin. Kalau kayak gitu terus kan, ya kapan selesainya, nggak akan maju-maju kan kayak gitu. Soalnya kan selalu memulai dari awal-awal terus. Sama sih sebenarnya kalau usaha itu kan dari awal itu kan seperti membangun pasar ya. Kalau kita awalnya selalu pasar udah kebentuk, misal baru setahun 2 tahun udah kebentuk pasar gitu. Habis itu kita ngedown, istilahnya usaha kita jatuh.
kita beralih ke usaha yang lain, buat pasar lagi, itu kan akan capek gitu kan di situ. Tapi beda kalau misalnya kita dari awal istilahnya fokus di sini, di usaha apa yang kita lakuin. Kita kan dari awal namanya usaha, kita bangun pasar kita udah kebentuk, tinggal kita gimana untuk edukasinya aja gitu kan. Jadi kan kalau marketnya itu udah kebentuk, kita bagus edukasinya, insya Allah akan terus tambah terus istilahnya pasar kita, dan orang-orang yang istilahnya pernah jadi customer kita atau jadi pembeli kita itu biasanya lebih trust, lebih percaya ke kita, dan di situ nanti bagusnya kan bisa meningkatkan repeat order ya kalau di jualan gitu kan. Tapi beda kalau istilahnya gonta-ganti jualan, gonta-ganti usaha gitu kan, marketnya akan beda-beda gitu kan, marketnya kan berubah-berubah. Di situ kan sebenarnya kalau kita jualan itu kan yang penting kan poin utama itu membangun market gitu kan. Iya, luar biasa sekali nih. Memang benar-benar keren kalau misalnya kita memang harus menggeluti dunia usaha ini, harus benar-benar tekun, telaten, sabar, jangan pernah putus asa kayak begitu. Seperti yang sudah terjadi pada Tias yang alhamdulillah sekarang bisa sukses sekali dan bisa memberdayakan orang-orang yang ada di samping kita untuk membuka lapangan pekerjaan untuk mereka semuanya. Mudah-mudahan Pelangi Flora semakin sukses, mudah-mudahan Tias dan keluarga diberikan kesehatan semuanya, mudah-mudahan omsetnya tahun ini akan lebih meningkat lagi. Saya insya Allah kapan-kapan pengen berkunjung ke sana untuk melihat bagaimana serinya Tias begitu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang mendengarkan pada kesempatan hari ini dan yang mendengarkan di kanal YouTube Anvia Official, alamat dari Pelangi Flora ini. Meskipun nanti juga akan saya tuliskan di deskripsinya. Kalau alamat kita ada di Desa Jonggrang, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Jadi nanti bisa, kalau susah nyarinya bisa dicari di Google Map, ketik Pelangi Flora gitu aja. Pokoknya ke Magetan gitu, nanti ke Magetan cari di map Pelangi Flora. Soalnya kan kalau kita di kamunya jadi masuk rumahnya. Gitu. Iya. Ya, Tias, terima kasih hadirnya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah tipsnya untuk berbisnis yang sukses sampai omset ratusan juta ini. Mudah-mudahan bisa tercapai omset-omset yang lebih besar lagi dan bisa semakin bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan mudah-mudahan kan kemarin sudah ada intipan yang di grupnya itu bahwa ada resellernya begitu. Mudah-mudahan resellernya juga semakin banyak begitu. Ya, terima kasih hadirnya pada kesempatan hari ini. Saya akhiri bincang faedah hari ini. Assalamualaikum, Tias. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat bincang faedah yang masih bergabung di acara bincang faedah pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah tipsnya luar biasa. Nanti silahkan disaksikan kembali di channel YouTube Anvia Official. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu